pantun nih. Pantunnya apa, Del? Ada beruang di pinggir kali, bareng-bareng makan ikan tenggiri. Nggak kerasa udah Sabtu pagi. Yuk kita kakak lagi. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita ya. Karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah KKK online kita. Kita mau memuji, menari, dan mendengarkan firman Tuhan. Let's go! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, Halo semuanya, selamat hari Sabtu adik-adik. Berharap kalian semua sehat-sehat. Wah, tak terasa waktu sudah berjalan dengan cepat ya. Kita saat ini sudah memasuki bulan Juni adik-adik. Wow, sudah mau pertengahan tahun 2021 nih. Kira-kira kakak mau nanya nih, sejauh ini adik-adik udah belajar apa aja setiap hari Sabtu saat mengikuti ibadah KKK. Nah, hari ini kakak mau kasih tahu nih, kita masih di dalam tema yang sama seperti bulan kemarin, yakni Contribution Series. Bagaimana kita belajar untuk bisa merespon kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai seseorang anak, saudara, dan juga pelajar. Sebelum kakak bercerita, yuk kakak pimpin dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kita bisa bersama-sama beribadah sebagai satu kakak Tuhan. Bantu hati kita Tuhan dan pikiran kita untuk terus kita fokuskan kepada firman Engkau. Kita bisa mendengar ceritanya dengan baik-baik. Kita juga bisa have fun dan juga dansa Tuhan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang berjudul Gembalakanlah Domba-dombaku, yang diambil dari buku Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan 19. Begini ceritanya adik-adik. Mari kita dengarkan dengan baik-baik. Beberapa minggu lalu, kita telah belajar tentang kisah Yesus yang mengadakan perjamuan makan malam bersama dengan para muridnya. Di situ Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya
bahwa akan tiba saatnya ia diserahkan dan dihukum mati. Tuhan Yesus juga mengingatkan setiap murid-muridnya kalau sewaktu ia diserahkan dan dihukum, ada banyak orang yang juga mau murid-muridnya ikut ditangkap. Itu artinya hidup para murid Tuhan Yesus juga dalam bahaya, adik-adik. Karena sangat menakutkan dan membahayakan, Tuhan Yesus juga bilang bahwa para murid-muridnya akan meninggalkan Tuhan Yesus sendirian. Salah satu murid Yesus, yakni Petrus, adik-adik tahu ya, Petrus itu dikenal dengan watak yang berani ngomong. Nah, dia bilang ke Yesus, "Gak Tuhan, waktu kamu ditangkap, aku gak akan meninggalkan kamu." Wah, bayangkan adik-adik, kalau kita punya teman kayak Petrus, yang sewaktu kita dalam kesulitan, terus dia berani ngomong seperti itu, kita merasa dikasihi. Pasti sangat. Tapi dituliskan di kitab Yohanes bahwa Tuhan Yesus tahu isi hati Petrus. Sehingga Tuhan Yesus berkata, "Sebenarnya kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok." Menyangkal itu kayak seperti apa sih? Menyangkal itu kayak gimana sih? Menyangkal itu kayak adik-adik tidak mengakui. Bisa jadi bohong. Nah, kisah ini berlanjut adik-adik. Saat Yesus ditangkap, kita tahu ya, Petrus ada di sana pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dan Petrus ngikutin Yesus dibawa kemana sama para prajurit yang menangkapnya. Nah, saat Petrus ngikutin Tuhan Yesus, ada orang yang ngomong, bukankah ia merupakan salah satu pengikut Yesus? Lalu dengan cepat si Petrus menyangkal, "Aku gak tahu apa yang kamu bicarakan." Lalu ia segera pergi terburu-buru. Lalu saat ia jalan lagi, dia ketemu lagi orang lain yang bilang, "Dia ini orang yang mengikuti Yesus." Sekali lagi Petrus menyangkal, "Aku gak tahu orang yang kamu maksud." Lalu ada orang lagi yang bilang, "Dia salah satu pengikut Yesus. Aku tahu cara bicaranya." Lalu Petrus menyangkal lagi ketiga kalinya, "Aku gak tahu kamu ngomong apa." Dan tepat 3 kali Petrus menyangkal, dia kenal Tuhan Yesus. Ayam berkokok menunjukkan hari sudah pagi. Segera setelah ayam berkokok, Petrus teringat akan apa yang Tuhan Yesus katakan sebelum ayam berkokok. Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Setelah peristiwa penangkapan Tuhan Yesus sampai ia kehilangan nyawanya di kayu salib, para muridnya kebingungan dan sedih, termasuk Petrus. Petrus tidak bisa hanya duduk diam, sehingga ia kembali melakukan hal yang biasa dia lakukan sebelumnya, yakni menjala ikan. Suatu hari, saat Petrus dan beberapa murid Tuhan Yesus sudah menjala ikan semalaman, mereka tidak menemukan apapun untuk ditangkap, sehingga mereka menyerah dan mau pulang. Mereka mau pinggir di daratan. Sampai akhirnya mereka melihat sesosok misterius dari jauh yang bertanya, "Apakah kalian berhasil menangkapkan sesuatu?" Para murid menjawab, "Belum." Lalu sosok misterius itu berkata, "Tebarkanlah jala kalian ke sebelah kanan perahu." Dan begitu mereka menebarkan jalannya, mereka memperoleh ikan banyak sekali, adik-adik. Sehingga para murid menyadari bahwa sosok misterius itu adalah Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Hal ini membuat para murid gembira, termasuk si Petrus yang segera terjun ke air menghampiri Yesus. Sesudah itu, mereka sarapan bersama dia di daratan. Dan sesudah sarapan, Yesus menatap Petrus dan bertanya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Lalu Tuhan Yesus berkata,
gembalakanlah domba-dombaku. Kata Tuhan Yesus kedua kalinya, ia bertanya hal yang sama kepada Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata seperti itu untuk ketiga kalinya. Lalu Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku dan ikuti aku. Sungguh sebuah cerita yang menyentuh hati adik-adik. Saat kakak membaca kisah ini di Alkitab, kakak merasakan apa yang dilalui Tuhan Yesus dan Petrus sangatlah tidak mudah. Hati adik-adik disakiti oleh teman terbaik adik-adik sendiri. Itulah yang Yesus dan Petrus rasakan di kisah ini. Dari kisah ini kita bisa belajar bagaimana hidup sebagai pengikut Tuhan bukan berarti kita itu sudah sempurna ya adik-adik. Bukannya kita tidak pernah membuat salah. Tapi bagaimana kita belajar mau punya hati seperti Petrus yang mau merespon kasih Tuhan Yesus di kayu salib dengan sadar akan perbuatannya yang belum sepenuhnya mengasihi Tuhan saat Yesus ditangkap. Makanya dia lari dan menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Tapi kakak suka adik-adik, ditulis di Alkitab, Petrus mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sehingga saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus lagi, Petrus mengambil keputusan untuk bertobat. Bahkan bukan hanya bertobat untuk benar-benar mengasihi Tuhan sepenuhnya, Petrus juga mau mengikuti Yesus dan terkenal sebagai murid Tuhan Yesus yang paling berani mengabarkan Injil tentang Yesus ke berbagai daerah. Wow, bagaimana dengan kehidupan kita? Belajar dari kisah ini, kita perlu punya respon yang benar terhadap pengorbanan Tuhan Yesus dengan terus melakukan pertobatan di dalam kehidupan kita, seperti Petrus. Contohnya, kalau adik-adik melakukan kesalahan, adik-adik malas tidak baca Alkitab, tidak obey sama orang tua, adik-adik jangan patah semangat. Miliki hati seperti Petrus yang ketika tahu salah, ingat oleh firman Tuhan untuk selalu berbalik pada Tuhan, yakni bertobat, berubah menjadi lebih baik lagi dan benar setiap harinya. Jadilah anak yang rajin, obey, cinta orang tua dan Tuhan. Yuk, mari kita miliki sikap hati yang benar. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih kita sudah bisa mendengarkan sebuah kisah dari buku Yohanes Tuhan, di mana Petrus mengatakan bahwa dia akan terus mengikuti Tuhan Yesus sampai mati. Tapi kita melihat dia menyangkal Yesus ketika orang menanyakan dia dan mempertanyakan hubungan dia dengan Yesus Tuhan. Tapi kita melihat setelah itu Petrus mau bertobat Tuhan. Kita melihat hati dia yang luar biasa Tuhan. Kadang Tuhan, kita sebagai manusia susah banget ketika kita berbuat salah pada orang lain. Gampang banget untuk kita merasa bersalah. Gampang banget untuk kita putus asa Tuhan dengan diri kita sendiri. Tapi Tuhan, hari ini kita belajar dari hati Petrus yang luar biasa. Dia melihat kasih Yesus dan pengorbanan Yesus di kayu salib yang luar biasa. Dan dia mengingatkan firman Tuhan yang menjadi pelopor hidup dia Tuhan. Sehingga dia mau balik lagi dan bertobat. Bantu hati kita Tuhan untuk kita bisa mengingatkan juga tentang firman Tuhan. Akan kasih Engkau yang sangat luar biasa dalam hidup kita Tuhan. Sehingga melayakkan kita untuk kita bisa bertobat dan berbalik kepada Engkau. Setelah ini Tuhan, kita akan dance, bantu hati kita dan energi kita untuk kita semangat
berdansa untuk Engkau Tuhan, dan kita juga bisa enjoy. Terima kasih untuk semuanya, dan kasih Engkau sangat luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Di dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Everything I can see, I believe God made. Everything, you and me, I believe God made awesome. He made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. 1, 2, 3, everybody sing, wow. The brightest stars, the biggest trees, everything God made. The ocean blue, even me and you. Yes, it's true. God made awesome. He made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. The brightest stars and the biggest trees. 1, 2, 3, everybody sing, wow. The ocean blue, even me and you. 1, 2, 3, everybody sing, wow. Awesome, he made it awesome, and it is awesome to see. I said it's awesome, he made it awesome, and it is awesome to see. So I say, hey, look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. Look around, sing and shout. 1, 2, 3, everybody sing, wow. The brightest stars and the biggest trees. 1, 2, 3, everybody sing, wow. The ocean blue, even me and you. 1, 2, 3, everybody sing, wow. 1, 2, 3, everybody sing, wow. Wah, cerita yang sangat menyentuh hati ya adik-adik. Kita semua belajar untuk bisa menjadi seperti Petrus yang mau meresponi kasih Tuhan dengan cara berbalik lagi kepada Dia, yakni lewat perbuatan kita sehari-hari. Sehingga ketika Tuhan melihat hati kita yang terus mau mengasihi Dia kembali dengan benar, maka Dia akan sangat senang dan menghargai usaha kita. Yuk kita sama-sama kembali mengasihi Tuhan dan menjadi seperti Petrus. Sekarang kakak akan memimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih kita tadi sudah mendengar cerita Tuhan tentang Petrus, dan bantu supaya kita bisa seperti Petrus yang terus mau kembali mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan buat pelajaran yang sudah dikasih Tuhan. Dan dalam nama Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.